Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyah laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kajian pagi Masjid Ar-Rahma PJM Blimbing rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Ar-Rahma untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang setiap Ahad pagi kita laksanakan di masjid ini, dan insya Allah sudah bertahun-tahun. Berapa lama Bapak Ibu? Lama lagi. 2002 berarti seusia pernikahan saya. Saya nikah 2002, berarti sudah 22 tahun gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah dan tidak berhenti sampai berpisahnya ruh dengan jasad kita. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, kita haturkan semoga Allah berikan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita, menuntun kita, dan kita telah menyatakan diri bahwa kita akan menjadi pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, di tengah perkembangan zaman seperti ini, akidah itu banyak mengalami gangguan. Kalau dulu gangguannya adalah berhala konvensional, yaitu berhala yang bernama patung, arca. Sekarang berhalanya sudah menjadi berhala kontemporer, ya. Sehingga Amin Tohari dalam bukunya dia menulis judulnya berhala kontemporer. Apa berhala kontemporer itu? Banyak. Televisi dulu pernah jadi berhala kontemporer, karena acara televisi itu mengalahkan Allah. Waktunya sholat abot ambek TV, sholatnya ngenteni iklan. Nah, sekarang ada berhala kontemporer, yaitu berupa HP. HP ini kalau salah pemakaian bisa berubah posisi jadi berhala kontemporer, karena semua kebaikan itu bisa terabaikan gara-gara HP. Tapi HP juga bisa menjadi pendorong, penopang kelancaran dakwah, sehingga tergantung yang menyikapi. Untuk itu perkuat akidah. Kalau akidahnya kuat, insya Allah wahai sholat ya sholat, HP ini ditekek gitu. Wahai ngaji ya ngaji.
Baik, kita lanjut. Al-Jami' Shahih fi Ahadisil Aqidah. Kita lanjut membahas kitab Al-Jami' Shahih tentang hadis-hadis akidah karya Syekh Mustafa Bahu rahimahullah. Dalam kesempatan ini kita masih lanjut tentang sifatul hujjati wal hukuwi, yaitu tauhid asma wa sifat, tauhid yang bersumber dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Salah satunya Allah itu menggenggam, mengendalikan maksudnya terhadap seluruh makhluk, dan Allah itu tempat bersandar, berlindung, tempat berharap dari semua segenap makhluknya. Hadis 171, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda. Apa sabdanya? Innar rahimah, sesungguhnya kekerabatan itu adalah sijnatun ahdatun bihuzzatir rahman. Sesungguhnya kerabatan itu adalah salah satu cabang dalam genggaman Allah yang Maha Pengasih. Ada yang memaknai rahim itu kandungan, ada yang memaknai rahim itu adalah kekerabatan atau silaturahim. Sesungguhnya kekerabatan itu dalam genggaman Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Yasilu, dia Allah akan menyambungkan man terhadap orang, wasolaha yang menyambungnya, wa yakta'u, demikian pula Allah akan memutuskan man terhadap orang, qata'aha, yang memutuskannya. Jadi kasih sayang, kekerabatan itu dalam genggaman Allah, tetapi masa depan kekerabatan silaturahim itu bergantung kepada manusia, mau diperkokoh, mau diperkuat, mau diperekat, atau sebaliknya mau diperlemah, mau direnggangkan, mau diputuskan. Artinya bergantung kita, karena Allah telah memberikan kita bekal kompetensi berupa akal pikiran sama perasaan. Akal pikiran tentu bisa melihat, menganalisa. Persahabatan itu kan baik, dengan persahabatan hidup menjadi harmonis, kondusif. Dengan persahabatan kita lebih berbahagia, ya. Akal kita juga menyadari bahwa perpecahan, konflik itu tidak produktif, bikin hidup menjadi sempit, apalagi penuh dengan konflik. Itu akal, belum lagi perasaan. Kita merasakan adanya silaturahim yang baik, itu membahagiakan batin kita, ada kebersamaan, ada senasib seperjuangan. Manusia sudah dibekali akal dan perasaan. Dengan akal dan perasaannya, dia bisa menentukan apakah silaturahminya itu akan diperkuat, dilanjutkan, atau silaturahminya itu akan diperlemah dan diputuskan. Maka yasilu man wasalah, Allah akan menyambung tali silaturahim bagi orang yang ingin menyambungnya. Jadi kalau ada orang sangat inten untuk menyambung silaturahim,
maka Allah akan memperkokoh dia untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu terwujudnya hubungan silaturahim yang baik, kokoh dan kuat. Jika sebaliknya bolak-balik ngejak tukaran, masalah cilik digedek-gedek no, masalah cilik digedek-gedek no, terus gampang tersinggung, gampang marah, terus karepe dewi keras kepala, tidak mau menerima saran, pendapat, nasihat. Nah, itu ciri-ciri ungkapan-ungkapan, sikap-sikap yang saya sebutkan tadi adalah sifat-sifat yang memang itu bisa mengakibatkan renggangnya silaturahim, lemahnya silaturahim, bahkan putusnya silaturahim. Jika kita melakukan hal-hal tadi, mulai dari suka konflik, suka menang sendiri, suka mencari-cari kesalahan orang lain, tidak mau memaafkan, maka sesungguhnya dia adalah golongan orang yang ingin memutuskan silaturahim. Jika seperti itu, yaqta'u man qata'aha, Allah akan betul-betul memutuskan silaturahim atas kehendak dari orang itu tadi. Aspek akidah dalam hadis tersebut, yang pertama, semua makhluk dalam genggaman Allah termasuk manusia. Jadi semua makhluk dalam genggaman Allah tak terkecuali manusia. Bahkan di hadis yang lain disampaikan ubun-ubun manusia itu yang dipegang oleh Allah. Yang dimaksud ubun-ubunnya dipegang adalah bukan kepala dipegang, tapi nasib masa depannya itu Allah yang mengendalikan. Ya. Termasuk kita dalam genggaman Allah. Nyawa kita dalam genggaman Allah. Nyawa begitu melayang nggak bisa dikembalikan. Nasib kita bergantung Allah. Bahkan keselamatan kita juga bergantung Allah. Sehingga doanya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, darimulah keselamatan. Bergantung Allah. Jadi kata-kata genggaman ini, kalau manusia menggenggam itu ya memegang erat, itu menggenggam. Mencengkram dengan kuat. Allah menggenggam seluruh makhluknya dalam kekuasaannya. Terserah Allah mau diapakan. Tadi disebut dengan bihuzzatil rahman. Ya, jadi kalimatnya ini ya, bihuzzatil rahman, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan manusia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Termasuk sesuatu yang terkait dengan apa tadi? Silaturahim. Silaturahim, orang yang baik dia itu menyambung silaturahim, mempererat, dia melakukan kegiatan-kegiatan, upaya-upaya, hal-hal yang manfaatnya itu, yang dampaknya itu mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan silaturahim. Maka ketika itu dilakukan, wasalah, Allah akan betul-betul menyambungnya karena hambanya proaktif. Dalam sebuah hadis yang lain, Bapak Ibu, ada seseorang
Kata Nabi, dia itu pergi jalan kaki ke desa sebelah. Di sini kan desanya desa Blimbing, kecamatan Blimbing. Dia pergi ke kecamatan lain, misalnya ke Karangploso, agak jauh kan. Lalu malaikat mencegatnya, bertanya, mau kemana Tuhan? Mau ke desa sebelah, Karangploso, disingkat Carlos. Terus malaikat itu menyamar sebagai manusia. Ada apa dengan saudaramu? Engkau kunjungi, engkau datangi, engkau silaturahimi. Kata dia, saya tidak ingin mendapat apa-apa. Karena biasanya ada orang silaturahmi itu, kalau tiba-tiba itu malah mencurigakan, ini tuh ngaren. Biasa kali ini, saya kok ini ojo-ojo. Apa Pak? Golek utangan. Ojo-ojo golek utangan, biasa nggak tahu ini. Nah, laki-laki nanti ditanya oleh malaikat yang menjelma jadi seseorang itu, saya tidak mendapat apa-apa dari saudara saya. Saya mendatanginya lillah, karena Allah. Karena saya sayang dia, karena dia adalah famili saya. Jadi jalan kaki menempuh sekian kilo pada zaman itu jalannya masih belum bagus, cuacanya panas terik ya. Dia lakukan, saya ke sana tidak ingin mendapat apa-apa. Saya melakukannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Laki-laki tadi menyalami, saya ini malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangi panjenengan karena Allah bangga, karena panjenengan mencintai saudara panjenengan fillah billah, di jalan Allah dan karena Allah. Saya disuruh menyampaikan Allah telah mengampuni dosamu dan Allah telah menyiapkan surga untukmu. Nah, ini namanya wasolaha. Dia ingin menyambung silaturahim dengan cara apa? Ya tadi silaturahim. Dari wong biyen silaturahim gowo napa? Gowo beras, gowo apa? Gowo kelopo. Ya wangel lho, apa gawanya itu berengkelan itu ya. Terus bawa ini apa niku pisang sik mentah ngono iki. Silaturahmi fillah lillah, dia tidak berharap dapat apa-apa dari silaturahmi, itu memang semata-mata ingin menyambung silaturahim. Maka di hadis tadi dia akan dibalas dengan balasan baik, wasalah. Allah akan menyambungkan, mengeratkan, mengkokohkan silaturahim dia dengan orang-orang yang ia sambungkan tadi. Nah, situ silaturahim itu ada upaya. Nggak bisa erat dengan dirinya, tapi ada upaya. Sampai sekarang tuh ingin merekatkan silaturahim di antara teman-teman sekantor itu, ono outbound. Ya. Sekarang di mana satu outbound Pak, di Trawas. Saya izin tadi malam pulang jam 11. Rakernya tadi malam dengan outboundnya itu untuk melakukan di antara karyawan-karyawati itu. Saya izin karena ada pengajian di sini ya. Nah, sampai ke situ cek erat, cek tukaran, cek saling iri kerja kain outbound naik sehingga akrab, katanya satu grup, sehingga tukaran dan satu grup ya. Ono sing rujaan. Tapi niatnya harus tulus. Jangan sampai mari rujaan tukaran iku lho manganin teh. Manganin teh aku oleh sitok kono wis kocap. Lha iku turung mari ngonceki mbek niliki. Mari rujaan entek ya.
Ya, tarik bumbu itu nah Pak ngonceknya mbek mangan, telap ya. Tukaran akhirnya ya nggak sesuai. Nah upaya-upaya itu sudah dilakukan sedemikian rupa. Dulu sama pemerintah itu dibantu untuk silaturahmi itu dibantu Bu. Tiga ini RW rukun warga supaya warganya rukun. Mana kurang erat tiga RT rukun tetangga, cek rukun sampai tetangganya. Itu upaya pemerintah secara organisasi itu kan bukan lembaga formal RW RT itu. Ketuanya kan nggak dibayar, nggih. Bayar paidu ya. Bayarane titik, cairi kapan ya. RT supaya rukun itu untuk ya silaturahmi tadi. Mana sih durung cukup Pak, sing ibu ditambahi jenenge PKK karena pertemuannya pindah-pindah akhirnya sebut PKK, perempuan kesana kemari. Pendidikan apa itu Bu PKK itu? Kesejahteraan keluarga gitu. Lah itu diajangi supaya silaturahminya bagus. Kurang 3 ini dasawisma. Setiap 10 rumah kurang lebih itu pertemuan seulan sepisan. Jadi isi pertemuan dasawisma, pertemuan PKK, nah itu isinya demo panci sampai kredit jilbab. Nah semua itu upaya-upaya untuk mempererat silaturahmi. Makanya ada pertandingan persahabatan, ada lomba ini, itu upaya-upaya. Tapi jangan sampai upaya-upaya itu ternyata justru menimbulkan masalah yang bisa menyebabkan renggangnya silaturahmi. Pernah di tempat saya itu dasawisma itu tukaran Bu, tukaran, kate gelut, kate jambak-jambakan. Sing bingung tuh bojo dari kedua wanita itu bingung. Kenapa? Bingung kenapa bojone akrab biasa jagongan dek pos. Iki opo wedok kok tukaran awak akrab nih. Iya. Ini dari kata tadi Nabi sampaikan apa? Yasilu man wasala. Ini upaya-upaya menjaga silaturahim. Wayak tahu ma kata Allah akan memutuskan orang yang melakukan hal-hal yang membuat silaturahmi itu putus. Ya, tadi tidak mau mengalah, mau menang sendiri, tidak mau bertegur sapa, sukanya marah-marah, keras kepala, sensitif, tersinggungan, ngamuan, temperamental, medit, macam-macam. Ya, apa itu? Hal-hal yang bisa memutuskan. Jadi memutus itu bukan ngomong ini awakmu tak putus silaturahmi aku, bukan. Terus awake dhewe tak putus tak konco-konco, tidak. Nggak ada ungkapan itu. Yang ada lek ketemu gak nyopo. Terus ono medit ya. Misalnya jamaah haji itu bawa oleh-oleh dari tanah air dimakan di pemondokan. Kena ana kancane mangane madhep tembok ya. Madhep tembok jaga ketahuan. Lah upaya-upaya gitu mestinya berbagi minimal tuh ya ini abang-abangi lambe basa-basi iki lho ana iwak teri. Durung karuan gelem, gak wis aku iki ae. Lah kok madhep tembok. Nah, baik itu aspek akidahnya. Intinya Allah itu akan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan seiring atau terkait dengan silaturahim. Jika Allah melihat kita ada kesungguhan itikad baik untuk memperkokoh silaturahim, Allah akan memperkokohnya. Jika sebaliknya Allah melihat kita sukanya itu melakukan hal-hal yang bisa merenggangkan dan memutuskan silaturahim, maka Allah akan betul-betul membiarkan silaturahim itu menjadi renggang dan terputus.
Yang berikutnya aspek akhlak dalam hadis tersebut. Islam mengajarkan keseimbangan, bahasa Arabnya at-tawasun, antara hablum minallah dan hablum minan nas. Tawasun itu seimbang. Jadi kita Islam tuh punya berapa prinsip? Salah satunya pertama itu at-tawasun, seimbang. Seimbang antara hablum minallah, hablum minan nas. Seimbang antara mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seimbang di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Seimbang antara kikir dan dermawan. Bahkan seimbang dalam penggunaan akal dan perasaan. Harus seimbang, Bu, ya. Ibu-ibu harus seimbang. Bapak-bapak juga harus seimbang di dalam penggunaan akal dan perasaan. Bapak-bapak jangan terlalu dominan menggunakan akal, perasaannya gak ono, ya. Pokok itu bener tak sampai no, ternyata ketika disampaikan ada yang tersinggung, ya. Ibu-ibu perasaannya dikurangi. Nah, kira-kira masuk akal nggak? Gak masuk akal lah, kok tak pikir, ya. Nah, dipikir tewas ngenes ternyata salah. Oke. Nah, di sini kita ambil seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Perkokoh hablum minallahi dan pererat hablum minan nas. Hablum minallah itu hubungan dengan Allah, ibadahnya istiqomah, ibadahnya baik, ibadahnya kualitasnya bagus. Hablum minan nas itu banyak sekali yang bisa dilakukan sebagai bentuk bahwa kita itu baik dan lancar serta kuat di dalam membangun hablum minan nas. Kuatnya hablum minan nas ditandai oleh kuatnya silaturahim. Jadi apik mek tonggo itu berarti apik silaturahim. Apik mek dulur, apik mek konco, berarti dia adalah orang yang telah menunjukkan bahwa hablum minan nasnya itu bagus. Lemahnya hablum minan nas ditandai lemahnya silaturahim. Nah, kadang-kadang kita perlu introspeksi, apalagi sekarang waktu itu sangat pendek, kesibukan luar biasa, sehingga kita nggak sempat silaturahim, nggak sempat. Apalagi dengan saudara kita yang jauh, dengan tetangga aja kadang-kadang ya gak ketemu. Apalagi di perumahan itu pagar itu berlapis, ya. Pagar itu ukur ditutup pisan. Kadang-kadang saulan gak ketemu tonggo. Podo gak metu nih. Tahu-tahu kabar ono dari rumah sakit baru ketemu, nyambangi. Nah, jadi semakin lemah kondisi zaman itu membuat silaturahim lemah. Nah, ketika orang itu tidak seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas, maka dia tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimud dillatu wal maskana." Duribat alaihimud dillatu aina masukifu. Mereka itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa kecuali bihabli minallah, orang yang bisa mewujudkan hablum minallah wa hablum minan nas dan hablum minan nas. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan dua-duanya atau salah satu dari keduanya, kita tidak akan mulia. Justru dillah, apa dillah itu adalah kehinaan, kerendahan. Jadi ibadah kudu sae Bapak Ibu, tapi ambek tonggo ya kudu api, ambek dulur ya kudu api. Gak gampang gak gampang, banyak gangguan Kira-kira apa gangguan silaturahim itu? Gangguan kesatuan itu? Iya, kembali ke Qabil Habil itu. Kenapa Qabil membunuh Habil Bapak Ibu? Ya kena iri. Iya. Sehingga yang merenggangkan silaturahim itu salah satu yang utama adalah iri di antara kita. Gak seneng lek koncone sukses, gak lilo lek koncone itu bahagia. Iri sehingga
Rengganglah hablum minan nasnya. Oke, selesai. Kita masuk ke hadis berikutnya, hampir sama ya. Cuma ini agak panjang. Haddatsana Khalid ibnu Mukhlad, haddatsana Sulaiman. Telah berita pada kami Khalid bin Makhlad. Ia mengatakan telah berita Sulaiman mengatakan haddatsani Muawiyah bin Abi Muzarrad dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, khalaqallahul khalqa. Setelah Allah menciptakan semua makhluk, al-khalqa ini menggunakan al-ta'rif ya, alif lam ta'rif, sehingga dimaknai seluruh makhluk. Menjadi apa namanya? Amir. Falamma faragha minhu, maka ketika rampung menciptakan makhluk itu, qamat ar-rahimu fa'ahatu bihaflir rahman faqala lahum ma qalat hada makumul aidi bika minal qati'ati qala ala tardaina an asil man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala ya rabbi. Ini hadis ini ilustrasi. Hadis ini bisa menggunakan pendekatan majas ya. Ketika Allah selesai menciptakan semua makhluk, maka rahim pun berdiri bangkit dan memegang pinggang Ar-Rahman. Nah, ini majas ya. Karena rahim tentu nggak bisa berdiri. Lalu ia berkata, inikah tempat bagi yang berlindung dari putusnya silaturahim, menyambung silaturahim. Jadi ilustrasinya, rahim itu tempat yang kokoh. Ada menyebut silaturahmi, ada menyebut silaturahim. Yang lebih pas silaturahim. Jadi rahim itu tempat yang kokoh. Ya, tempat yang kokoh. Sehingga silaturahim itu sesungguhnya kita menyambung tempat yang dimana di dalamnya berlindung. Hal yang kalau pertama itu ya janin. Gak kokoh gimana Bapak Ibu? Ibu-ibu hamil itu berapa bulan? 9 bulan, 10 hari kurang lebih. Ada yang maju, ada yang 14, tergantung kondisi. Itu ada di dalam kandungan, itu kuat apa enggak? Enggak sampai brodol. Padahal berat itu. Bayi itu 4 kilo. Durung plasenta, cairannya macam-macam. Sehingga orang hamil itu berat badannya itu semakin banyak. Di samping janin ada hal-hal yang di sampingnya itu harus juga disesuaikan, membesar dan seterusnya. 9 bulan di dalamnya itu kokoh, ya nggak jebol, apalagi yang kembar. Nah, di situ gambaran bahwa silaturahim itu adalah sesuatu yang baik, yang dimana dalamnya akan berhimpun berbagai orang dengan berbagai karakter. Saya lanjutkan. Inikah tempat bagi yang berlindung dan dari terputusnya silaturahim, menyambung silaturahim? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidakkah kamu rela bahwasanya aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Sama dengan tadi, Allah akan menyambungkan orang yang berusaha menyambungkan, Allah akan memutuskan dengan orang yang berusaha memutuskan. Rahim tadi menjawab, tentu wahai Rabbku. Lalu Allah berfirman, itulah yang kamu miliki. Jadi Islam itu komprehensif ya. Ada nilai ya.
ada fisik, ya fisiknya itu ya rahim-rahim beneran yang menghimpun janin dengan kuat itu. Yang kedua, rahim dalam arti kekeluargaan. Ya. Sehingga orang yang lahir dari satu rahim itu adalah luar biasa hubungannya. Kakak adik itu luar biasa. Walaupun pada saat masih kecil tukaran rebutan berkat, lah disi rebutan HP saiki wis kaya padha duwe cita-cita. Bapak Ibu yang masih punya kecil, ibu-ibu, lek anak nangis teken apa? Ya HP. Lek ben anak nangis kan digudang, dibuk-buk ya. Saiki lek nangis ya HP langsung guyu-guyu aneh menong gitu. Kait lahir wis kene HP wis. Nah, ya. Nah ini kadang-kadang kan tukaran rebutan macam-macam. Tapi itu ikatannya besar. Ukurannya gimana? Kalau dia keluar terus duluri diganggu wong, oh langsung. Di rumah tukaran, kalau di luar dia kompak. Ketika sudah dewasa itu semakin terasa kekompakan itu. Sepanjang tidak ada gangguan, apa gangguan ini? Iri. Guys, iri buyar ya. Baik. Apakah kamu rela ketika aku sambung terhadap orang yang menyambungmu, yaitu silaturahim? Dan apakah kamu rela aku memutuskan terhadap orang yang berusaha memutuskan hubungan silaturahim denganmu? Rahim tadi mengatakan bala, nggih Rasul, nggih Allah dalam rela. Ini majas nggih. Apa ono rahim itu ngomong? Apa ono? Bisa juga, tapi kita belum mancik ininya. Ketika Allah itu apa namanya berfirman bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari, jadi manusia itu kan hancur badannya, dimakan ulat apa belatung ya, di kuburan ada yang kering macam-macam ya, akhirnya tinggal tengkorak. Suatu saat nanti pada hari kiamat, ketika sangkakala sudah ditiupkan, lalu ada yaumul ba'ats, maka manusia akan dibangkitkan. Ketika bangkit itu manusia, tubuhnya itu kembali seperti semula secara pelan-pelan. Itu dimulai dari banana. Banana ini ujung jari. Nah, apa mungkin? Ya mungkin. Ini ada penelitian bahwa ujung jari ini memiliki keistimewaan yang namanya apa ini namanya? Sidik jari. Ternyata sidik jari itu adalah sesuatu yang tidak berubah, baik ketika masih kecil sampai dia tua. Motif pola sidik jarinya itu sama. Yang berubah adalah ukurannya. Dulu kecil ya kecil. Sekarang jeber. Nggih jeber ya. Kakan apa? Kakan gawe mendol. Tapi motifnya enggak ya. Lah itu salah contoh kalau kita dulu tuh ya apa sih maksudnya? Termasuk ini bisa saja apa itu bicara yang sebenarnya. Tapi kalau dimanai majas kias itu sudah sesuai. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku kunci mulut manusia dan bicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka bima kanu terhadap apa yang mereka lakukan. Lah dulu mengatakan apa mungkin tangan itu bicara. Ya, ternyata sekarang tangan bicara. Nah, tangannya ngetiknya bicara gitu. Sekarang tuh rasan-rasan nggak perlu ini kan, nggak perlu mulut. Rasan-rasan adalah mulutnya jadi jari-jari ini. Kan sekarang ada kan forum rasan-rasan tuh. Dengan apa? Ya tadi dengan ngetik grup rasan-rasan.
ngrasani koncone, sing akeh tuh ngrasani pemimpinnya. Hati-hati Bu, kalau nyebar berita jangan nyebar yang panjenengan nggak tahu asal usulnya. Hoak dikirim itu ya, jalur sepurone angel. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi itu gambaran. Ternyata yang bicara sekarang sidik jari tadi. Pleno kejahatan Pak Polisi itu lihat sidik jari. Oh iya, ini bukti berbicara. Apa buktinya? Sidik jari. Bahwa ketika sedang terjadi peristiwa itu, dia ada di sini. Apa buktinya? Sidik jarinya ada di slot pintu. Itulah bicaranya lisan pada hari ini. Nanti dia rekamat yaumul hisab tentu lebih canggih lagi. Kembali ke hadis. Qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah olehmu, ya. Nabi menyampaikan, bacalah olehmu jika kamu mau. Apa bacaannya? Surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu, apakah ketika kalian berkuasa akan melakukan kerusakan? Wa tuqatti'u arhamakum, dan akan memutuskan hubungan kekeluargaan, menciptakan konflik dan disintegrasi kebangsaan. Ditanya, jadi ada orang mengkritisi, ya, mengkritisi orang lain yang sedang berkuasa. Oh itu tadi penguasa gini. Misalnya korupsi. Sekarang saya usut ya, korupsi. Dia ngomong seperti itu. Terus cari konco nih, sampean ngomong itu saking apa? Saking sampean durung oleh kesempatan. Oleh kesempatan paling yo podoai. Sehingga kalau ada orang mau berkuasa atau ingin berkuasa, dengan tanyakan ke gambar-gambar yang ada itu ya. Yang pengen jadi wali kota kan ada di sini orangnya. Nggak ada ya? Ada yang nyalon? Tanyakan, fakal asaitum intawal itu antusil tadi, apakah panjenengan nanti jadi wali kota akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan memutuskan silaturahim dalam arti yang seluas-luasnya. Melakukan perusakan di muka bumi itu bukan obong-obong, Bu, Pak. Selama ini kan kita nganggap perusakan di muka bumi ini hutan yang ditebang, gundul, polusi, itu iya. Tapi melakukan perusakan di bumi itu bernone kata, merusak akidah. Ojo-ojo sampean kok dadi wali kota mengadakan kegiatan-kegiatan yang merusak akidah. Ngomba keris dek tugu ono. Mengadakan seremonial ngomba keris dek tugu. Apa dulu ya yang di Tugu Bunder tuh diprotes tuh ya, apa itu ya? Bakar sesajen ya, 1000 sesajen. Apakah panjenengan akan merusak seperti itu? Apakah panjenengan akan merusak lingkungan dengan memberikan izin, mendirikan bangunan di tempat-tempat yang dulu telah disepakati sebagai tempat yang bebas dari bangunan untuk menjaga keaslian? Ojo-ojo panjenengan didatangi pengusaha terus dikei upeti langsung berubah pikirannya. Kira-kira ngoten. Berani panjenengan tanya ke calon-calon itu. Tapi kita tetap husnudon. Kalau nggak ada yang mau jadi calon wali kota, nanti sopo sing mimpin sing tanda tangan Nah, kayaknya itu banyak calonnya, mudah-mudahan yang terpilih itu yang terbaik.
Oke, macam-macam ya. Ono sing pakai jas, ono sing pakai topi, ono sing numpak sepeda, normali ya. Atau memutus tali silaturahim. Jangan-jangan panjenengan kalau jadi pemimpin itu suka berkomentar yang menyebabkan perpecahan. Hati-hati jadi pejabat publik, jangan suka ngomong yang tidak berdata. Jangan sampai suka ngomong yang memecah belah umat. Ingat panjenengan itu bapaknya semua orang. Kalau dulu pas pemilihan memang bapaknya yang milih, tapi begitu terpilih bapaknya semua yang harus melindungi, walaupun itu bukan partaimu, bukan golonganmu. Jangan terlalu banyak komentar, karena komentarmu dibaca orang nanti bisa terjadi konflik. Semakin banyak komentar, semakin besar peluangnya untuk kepleset. Keplesetnya lidah itu bahaya. Keplesetnya kaki itu bisa pegangan, tapi lidah kepleset, direkam sakit digoreng barang ya, ditambah-tambahi. Nah, sehingga disampaikan ya tadi, jangan sampai panjenengan berkuasa justru menimbulkan perpecahan, memutuskan tali silaturahim. Surat apa niki? Surat Muhammad ayat 22. Baik, sebelum saya lanjut, kita bisa diskusi, Mas Erat. Bapak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Nggih, Bapak. mengatakan bahwa Allah itu menyelimuti anak Nggih. yang saya tanyakan, waktu kita mengerjakan sholat itu posisi kita itu seperti apa akan bisa? Nggih. Ya, Baik. Nggih, baik. Yang Pak Sinten namanya Pak Sinten? Bapak siapa? Mahmudi. Pak Mahmudi. Pak Mahmudi ini ketemu di sini kalau Jumat, ketemu di Al-Mufidah gitu. Iya, Pak Mahmudi. Allah menyelimuti, itu juga majas. Yang maksud menyelimuti adalah wasiat rahmati ya. Rahmatku itu amat luas ya. Ilmu Allah juga demikian. Jadi yang menyelimuti kita itu adalah rahmat Allah. Kita setiap hari itu diselimuti oleh rahmat Allah dalam berbagai bentuknya. Ada yang berupa makanan yang tidak pernah kekurangan, ada yang berupa pakaian yang tidak pernah kekurangan, ada nikmat ini dan itu yang kita tidak sanggup menghitungnya. Seakan-akan kita itu dipenuhi dengan nikmat-nikmat itu dan menutupi, bahkan tidak sekadar menutupi tapi tebal tutup itu laksana selimut. Itu yang dimaksud ya. Jadi rahmat Allah sangat luas. Yang kedua, bagaimana posisi kita sholat supaya khusyuk. Di surat Al-Mu'min itu kan sampaikan ya, bagaimana qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa beriman yang beruntung? Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, bagaimana cara sholat khusyuk? Itu sebuah pertanyaan besar. Panjenengan bertanya, apakah Ustadz sudah khusyuk sholatnya? Saya menuju khusyuk, berusaha. Ya. Bagaimana kiat-kiatnya? Banyak sekali kiat-kiat menuju sholat khusyuk. Disampaikan oleh Nabi di antaranya supaya sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, sadar dan menyadari bahwa saat ini kita sedang berdiri di
masjid di atas sajadah menghadap kiblat, saya akan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Pada saat kita berdiri Allahu Akbar, ingat Allah, sadar kalau kita menghadap Allah. Itu khusyuk. Setelah kita baca Fatihah melamun, itu tidak khusyuk. Lalu takbir, ingat lagi khusyuk. Sehingga salat kita itu dari sekian menit itu ada khusyuknya, ada tidak khusyuknya. Lalu yang kedua, khusyuk itu dimaknai sukunul jawari, tenangnya anggota badan. Jadi sholatnya itu tenang, tidak banyak bergerak. Kan ada orang sholat itu gerak-gerak, ya. Lihat atas, lihat jam, terus apa, kukur-kukur, ya, macam-macam. Nah ini jadi indikatornya hatinya hadir, anggota tubuhnya itu anteng, tenang di dalam melaksanakan sholat. Itu pengertiannya. Terus kiatnya, salah satunya satu, kata Nabi Muhammad SAW, sholatlah dalam keadaan bersih. Ya. Apanya bersih? Pakaiannya sama tempatnya. Pakaian yang bersih itu mendukung kita untuk bisa khusyuk. Bersih di sini juga wangi, tidak mambu. Pakaian yang mambu kelek, itu tidak akan khusyuk. Kok gak enak ya? Kok mambu terasi? Uyuh, mang mari goreng terasi. Lali dasari gak dilepas, gak ganti, terus langsung dilapisi mau kena tembus uang terasi ya, tarosi ya. Nah, jadi bersihnya itu mendukung, wangi mendukung. Yang kedua, bersih dan rapi tempatnya. Salat di sini lebih khusyuk daripada tempat-tempat yang kotor. Itu juga mendukung. Maka di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, seberapapun rumah kita, ada satu sudut, walaupun itu cukup satu sajadah, dua sajadah, untuk disetting menjadi tempat sholat di mana kita melaksanakan di situ ketika kita sholat di rumah seperti sholat sunnah. Jadi ada sajadah atau gede, kemudian ada tempat apa itu Al-Quran, gambar cilik, ono Quran nih, walaupun nggak diwoco, ya, kayak pantes-pantesan, kayak pantes-pantesan. Kok tau diwaca kok bledukun, jawabannya gampang. Oh iya, aku saiki Al-Qur'an digital. Al-Qur'an ku ndek kene di HP. Iku kaya apa? Ya cek ketok lek musala, aku cek khusyuk. Lebih baik itu daripada panjenengan sholat dek ngarepe magicom. Sholat ya. Anjan rumahnya ya ngepres ya. Magicom, sholat dek ngarepe rak sepatu. Nggih. Sholat di tumpukan kubahan, langsung mari sholat langsung enak is. Jadi ada tempat khusus ya. Yang berikutnya kata Nabi, sholatlah dalam suasana engkau tidak gerah. Orang gerah nggak khusyuk. Gerah itu disebabkan dua. Satu, sumuk. Makanya bapak-bapak kalau mau Jumatan disarankan mandi, ya. Mandi supaya aku mandi malah ngantuk hari ini. Itu alasan ya. Yang berikutnya gerah itu karena ini. Makanya di sini takmir menyediakan ini kipas ini supaya nggak gerah sholatnya khusyuk. Di tempat lain ada AC juga. Begitu AC yo tukaran. AC aku nggak tahan ya. Dipateni ya. Aku sumuk diuripi. Terus yang berikutnya, sholat khusyuk itu kata Nabi, kita tidak menahan dua yang terdesak, al-akhbasan. Apa itu? Kebelet ya. Kebelet itu membuat sholat tidak khusyuk. Artinya ketika waktu masih memungkinkan, jangan sholat kita menahan kebelet pipis, kebelet BAB, dan kebelet ngentut. Gimana? Dikeluarkan dulu.
ke kamar mandi, pipis yang baik, BAB yang tuntas. Kalau kentut ya kentutlah di situ juga, karena kalau kentut di tempat umum kan juga gak bagus. Kalau itu ditahan pasti gak usuk, sholatnya mendesis, apalagi makmum. Aduh, imam kok tuh, aku kebetulan kok waduha ya. Lalu kata Nabi, sholat juga tidak usuk ketika kita sudah terhidang makanan. Artinya qaddimul asa qoblal isya, dahulukan makan malam sebelum sholat isya. Maksudnya apa? Ada sementara orang orang itu kalau sudah lapar itu sholatnya nggak usuk, apalagi lapar terus makanan itu sudah terhidang, aromanya sudah memenuhi hidung, gak usuk itu, apalagi Ramadan. Sehingga kalau Ramadan dapat dipahami, tidak semua bisa sholat di selesai adzan langsung, tapi masih ada langsung makan, itu boleh. Dan panjenengan yang biasa langsung sholat tidak boleh mengolok-olok mangan kok ayo didisikno, karena dia punya prinsip, aku lek gak mangan gak usuk, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat panganan. Terus yang berikutnya, sholat di awal waktu itu juga menciptakan kehusuan. Terus yang berikutnya, mengerti. Nah ini agak prinsip nih pokoknya, mengerti arti, maksud, kandungan dari bacaan-bacaan yang kita baca pada saat sholat, itu akan mendukung khusyuk. Minimal kita itu menghayati pada saat itu di samping ingat pada Allah. Misalnya panjenengan Allahu Akbar, apa sih Allahu Akbar artinya? Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita baca mulut kita, hati kita menerjemahkan segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, mulut kita bicara itu, hati kita memaknai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Lah mengerti itu akan membantu kehusuan, termasuk ketika panjenengan membaca doa ruku, doa sujud, itu akan nikmat kalau panjenengan ngerti artinya. Ketika panjenengan sholat sendirian, lalu membaca surat, carilah surat yang panjenengan hafal, syukur-syukur panjenengan ngerti artinya. Lek sendirian, lek bareng-bareng tergantung imamnya. Ya, misalnya kul huwallahu ahad, apa sih arti ini, kok bolak-balik kul tapi gak ngerti arti ini, padahal maca kul wis 22 tahun. Kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allah Samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang bisa menandingi Allah. Lah seperti itu diusuk. Ini yang bisa ditempuh. Yang lain-lain itu tambahan, tapi menurut saya di samping hudurul qalbi itu dari awal, tapi mengerti makna bacaan sholat itu sangat membantu, akan terbantunya kehusuan. Yang terakhir untuk khusyuk itu, sholatlah secara berjamaah. Kira-kira sering atau pernah terjadi pada diri kita, kalau sholat berjamaah lebih khusyuk, ketika sendirian itu kurang khusyuk. Ketika berjamaah sholatnya standar, ketika sendirian sholatnya cepat, kilat, ringkas. Ya. Sehingga sholat berjamaah itu saling mengendalikan. Ketika kita jadi imam, kita pun tidak terlalu cepat karena kita membawa rombongan yang besar. Ketika panjenengan jadi makmum, sholatnya juga gak bisa cepat karena bergantung imamnya. Saya pribadi pernah ditegur, Ustadz jangan terlalu cepat loh, perasaanku biasa-biasa, standar. Boten Ustadz kecepatan. Karena yang jamaah itu ibu-ibu, suratnya tak dawak-dawak, jangan masih kecepatan. Ternyata gerakan saya banter. Jadi, ini sholat berjamaah mendukung kehusuan. Tentu tidak semua bisa, makanya mempelajari makna itu sangat penting. Sayyidina Ali sendiri kan pernah ikut tes lomba khusyuk itu, ternyata nggak lulus juga. Dalam sebuah kisah, saya belum ngecek ya kebenarannya, tapi ini bermanfaat ya.
Jadi siapa yang husuk kata Nabi akan saya akan saya beri hadiah sorban, hanya sholat dengan husuk. Ya kita nggak ngerti, tapi Nabi mungkin ngerti, wong Nabi ya. Begitu selesai, Ali kamu pilih sorban merah apa sorban putih? Ini aja. Oh, berarti kamu nggak usuk. Tadi kamu kan berpikir kok aku menang, tak milih sorban niki. Jadi bagian dari sholatnya ingat sorban. Oke. Makanya saya sampaikan ketika ngasih materi ini Bapak Ibu, kiat menuju sholat usuk. Tak kasih tambah menuju. Kalau usuk temenan koyoke durung ono ya. Saya tanya satu-satu, ini banyak yang tidak usuk termasuk saya. Nih, wong sholat kita itu diisi lamunan, hayalan. Wallahu alam. Bu, monggo. Oh ini. Monggo. Nggih. Kandian Pak Mahmudi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau tanya, ini katanya dengan sholat 5 waktu, sholat tepat waktu. Nggih. Kami kalau ibu muda. Nggih. Nah biasanya kan kalau kita mau sholat tepat waktu itu banyak sekali halnya. Hambatan-hambatan nggih. Nggih. Misalkan anaknya lagi rewel, anaknya lagi buat air. Nggih. Mana yang lebih dahulu kan? Nggih. Baiknya yang mana itu? Nggih. Baik. Baik, para ulama itu membagi waktu itu 3 ya. Yang pertama waktu fadilah, yaitu waktu awal. Yang kedua waktu ibahah, tengah-tengah. Yang ketiga waktu karohah, di pembatas akhir. Tentu yang utama adalah waktu di paling awal. Tapi sepanjang masuk waktu, sholat itu secara hukum fikih itu sah. Terus bagaimana? Apakah harus awal-awal? Kalau bisa, kalau tidak, tentu kenapa tidak? Maka dilihat penyebabnya. Oh, ternyata begitu adzan saya masih di kendaraan, dan kendaraan itu bukan sepeda motor, bukan kendaraan kita. Maka kita tetap sholat, tapi tidak awal waktu tet. Maka penyebabnya bisa dipahami. Oh, yang berikutnya, lah kok kate sholat anakku sing paling cilik itu lah kok nangis guru-guru. Akhirnya tak susone sih, ya. Lah kok anakku lah kok ngompol, mandi dalukan, ya tetap anak. Karena apa? Begitu panjenengan sholat sementara anaknya nangis, pasti nggak usuk. Nggak usuk, pasti pengen cepet-cepet. Engko iso-iso tonggoe teko dikira ana apa. Demikian pula dengan buang air kecil, buang air besar, panjang sholat bu, 4 rakaat, berarti pasti nggak usuk. Maka Islam sangat bijak, maka berlaku hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau di awal waktu itu tamat, tapi untuk yang seperti itu di awal waktu tentu bisa ditunda beberapa saat sampai urusannya itu selesai. Kenapa? Itu kan urusan penting, bagian dari kewajiban dan tidak bisa ditunda. Yang tidak bagian dari itu, yang tidak penting tentu bukan penyebab. Supaya ada nggak sholat tapi nonton TV, nah, itu ya. Lain-lain bisa ditunda, meti kacang, masak itu bisa ditunda. Jadi itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, karena anak itu ya penting. Dan tidak usuk kalau tadi nangis macam-macam. Dan yang lain Pak, masih lupa ya, sholat itu dalam keadaan tidak ada gambar di depan kita, sehingga masjid ini tidak ada gambar. Jadi kalau naruh penanggalan misalnya, jangan di depan. Engko diwaca uang, loh saya kita tanggal piro sholat iki ahad apa ki ategi lho macam. Jadi itu. Yang berikutnya kita kalau berpakaian pada saat sholat berjamaah, cari pakaian yang kira-kira di belakang kita itu nggak ada sesuatu yang membuat orang itu menjadi melamun karena tulisan gambar yang ada di punggung kita.
panjenengan sholat pakai kaos di belakangnya tuh ono Arema. Wah, itu mesti ingat, ya, lemah telas Allah sing bales, melawan lupa, kanjuruan, kesana kemari. Gambarnya sekolahan, mesti ingat sekolahan. Sehingga di sini nggak usah ditulisi apa-apa, atau cari yang tidak ada tulisannya, yang polos. Kalau ibu-ibu ya pakai mukenanya wis gak usah pakai gambar-gambar. Ya, kadang-kadang ada yang mukena sponsor ya. Intinya dijauhkan dari. Nabi pernah ada satir seperti ini kok ada gambarnya. Nabi minta kepada Aisyah, ya saya singkirkan gambar ini, satir ini, karena mengganggu sholatku. Nah, Allah. Moga Bu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di jalan-jalan itu banyak sekali kalau ada masalah wali kota. Iya. Bagaimana kita memilih padahal kita tidak kenal, tidak tahu kesehariannya. Terima kasih. Baik. Banyak gambar wali kota. Kapan hari itu saya juga mau bikin sendiri, mau bikin juga saya supaya dikenal ya. Jadi tak lihat tuh, aku kok gak kenal ini, saya gak kenal banyak Bu. Coba sih aku tak bikin banner. Lah kok harganya larang Bu kasih itu. Bikin bannernya larang, kon masang tuh ya larang ya, ini gak situ wis ya. Karena gue jadi terkenal ya, terkenal. Walaupun yo kata wong tadi kon nyalon tuh malah kon mundur ke PNS macam-macam. Tadi wali kota Tunggaruan PNS lepas. Nah, itu bagaimana kalau nggak kenal? Pertama, memang kalau kita milih itu harus yang kenal. Kenal itu ada dua, kenal langsung maupun tidak langsung. Ya. Kenal langsung itu berarti memang kita kenal, pernah ketemu, pernah bertegur sapa. Kenal nggak langsung kita dengar dari teman kita itu koncoku api. Yang berikutnya, kenalnya seperti apa? Kita kenal, tapi kita kenal dan orangnya baik. Itu kita pilih. Kita kenal dan ternyata orangnya karena kita kenal, akhirnya kita ngerti jeruani. Suku nyolong wali kota, yang jadi RT ayo motong bantuan sosial. Engkau tadi wali kota nah itu kenalnya tapi kenal nggak baik, maka itu kenalnya menjadi alasan untuk tidak milih dia. Terus bagaimana kalau tidak kenal semua? Carilah informasi siapa itu. Maka sesungguhnya para calon itu berkewajiban untuk memperkenalkan diri dan program-programnya serta komitmennya untuk mengabdi pada masyarakat. Makanya perlu yang namanya kampanye. Lah kampanye ini gak cukup waktunya karena dijadwal. Maka sesungguhnya kalau memang betul-betul itu pakai tim. Nah, timnya itu tim sosialisasi program, bukan tim kampanye. Tim sukses ya. Kadang-kadang tim sukses ya. Sing diusung itu gak sukses tapi timnya yang sukses. Akeh sangone ya. Nah, jadi harus memperkenalkan diri. Nah, kalau wali kota ya sempit kan, cuma kita kan wilayah sempit. Insya Allah bisa tercover. Nah, programnya seperti apa? Jadi kenalnya itu ada yang kenal baik, ada yang kenal dia kenalnya sesuatu yang tidak baik. Maka itu jadi modal untuk memilih. Nah, jadi Ibu jangan cari informasi iki sing di sing api ya. Walaupun sekarang belum ideal ya, karena masyarakatnya sama masyarakat itu kadang-kadang mudah-mudahan bukan kita ya, ada masyarakat itu nyoblos karena kena serangan fajar kadang itu di tempat saya itu kapan hari legislatif itu ya, ada yang katanya sih, saya nggak tahu sih, ada serangan fajar di sana di Kota Legi ya, di Kota Legi serangan fajar. Artinya yang ingin dipilih itu nyogok masyarakat, yang memilih mau dicogok, dia memilih karena sogokan. Itu kan tidak ideal, bukan karena orangnya pinter, amanah. Kalau ciri-cirinya ya seperti Nabi, sifatnya, ciri-ciri sifatnya
Kalau seperti Nabi kan nggak mungkin, yaitu sidik, amanah, fatonah, satunya apa? Tabligh. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Jafar. Insya Allah kita ketemu di bulan depan, insya Allah jika Allah menghendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.